Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmatul Fitri dari kelas 1B Prodi S1 PGSD dengan NIM 2386206079. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video bahasa Indonesia tentang ketepatan menjelaskan dan mempraktikkan kalimat efektif, yaitu dosen pengajarnya Bu Putri Hana PMPD. Baiklah, saya akan menjelaskannya yaitu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang dapat dipahami orang lain dengan mudah, baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Adapun syarat-syarat dari kalimat efektif yaitu yang pertama, kelogisan. Kelogisan ini dapat dipahami jika penulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang kedua yaitu ketegasan, yaitu melakukan penonjolan ide pokok terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu kehematan. Tidak banyak kata tetapi jelas, singkat, dan padat. Yang keempat yaitu ketepatan. Ketepatan ini harus jitu atau sesuai dengan sasaran, dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Yang kelima yaitu kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Yang keenam kepaduan, yaitu informasi tidak bertele-tele. Yang ketujuh kejujuran. Yaitu yang ketujuh kesejajaran. Kalimat efektif ini harus memiliki kesamaan bentuk kata. Adapun jenis kalimat dasar berdasarkan isinya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini kalimat yang tujuannya menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu kalimat interrogatif, yaitu mencari tahu suatu informasi atau jawaban ataupun respon dari lawan bicara. Yang ketiga yaitu kalimat imperatif, yaitu memerintah atau meminat seseorang melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu kalimat seruan, mengungkapkan perasaan di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Dan yang terakhir yaitu kalimat pengandaian, menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis ataupun pembicara yang belum atau tidak terwujud di akhir dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Yang pertama yaitu kalimat langsung, yaitu hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa mengubah sedikit pun apa yang diutarakan. Yang kedua yaitu tidak langsung, yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutipkan keseluruhan kalimat. Selanjutnya yaitu jenis kalimat berdasarkan frasa. Ada 2 yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal ini kalimat terdiri dari satu klausa atau satu pola saja. Sedangkan kalimat majemuk yaitu kalimat terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu jenis kalimat berdasarkan pola subjek dan predikat. Yang pertama yaitu kalimat versi dan yang kedua yaitu kalimat inversi. Kalimat versi ini yaitu sesuai dengan susunan pola, sedangkan kalimat inversi yaitu predikat mendahului subjek. Selanjutnya yaitu jenis kalimat berdasarkan gaya penyajian. Yang pertama yaitu kalimat yang lepas, yaitu diucap atau ditulis dengan gaya penyajian melepas. Yang kedua yaitu kalimat yang klimaks, yaitu menempatkan anak kalimat di depan induk kalimat. Yang ketiga yaitu kalimat yang berimbang, yaitu tersusun dalam majemuk setara atau majemuk campuran. Selanjutnya yaitu jenis kalimat yang berdasarkan subjek, yaitu kalimat efektif dan kalimat pasif. Kalimat efektif ini yaitu subjeknya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Sedangkan kalimat pasif yaitu subjeknya dikenal pekerjaan atau tindakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua yaitu ketepatan menjelaskan dan mempraktikkan penulisan paragraf. Pengertian paragraf yaitu suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Ataupun paragraf juga bisa disebut sebagai kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang suatu ide pokok atau gagasan utama. Adapun struktur paragraf yaitu menurut Alawi, struktur paragraf adalah pola-pola kalimat di dalam paragraf yang digambarkan dan membentuk sebuah struktur.
Struktur paragraf yang baik hanya ada 3 macam tingkatan informasinya, yaitu yang pertama, kalimat topik, kedua, kalimat pengembangan langsung, dan ketiga, kalimat tidak pengembangan langsung. Syarat-syarat dari paragraf ada 3. Yang pertama yaitu setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Pikiran-pikiran lainnya dalam sebuah paragraf hanya melengkapi pokok pikiran utama tadi. Yang kedua yaitu setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Maksudnya yaitu dalam sebuah paragraf harus tidak boleh terdapat penjelasan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga yaitu setiap paragraf harus memiliki koherensi dan keseimbangan agar dapat pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf. Jenis-jenis paragraf ada 5. Yang pertama yaitu paragraf naratif. Paragraf naratif ini jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Yang kedua yaitu paragraf deskriptif, yaitu jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas, sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Yang ketiga yaitu paragraf ekspositif, yaitu jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau reteller. Keempat yaitu paragraf persuasif. Paragraf persuasif ini yaitu paragraf jenis yang menampilkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud yang sang penulis. Paragraf kelima yaitu argumentatif, jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis. Yang terakhir yaitu tentang pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan cara seseorang penulis dalam mengembangkan pola pikirnya berupa pengembangan kalimat atau kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Baiklah, mungkin sampai di sini saja video saya pada kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.